Nih. Kalau kami dari Polsek berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada kaitan dengan radikalisme, ya, radikalisme itu adalah sikap mental yang memperbolehkan penggunaan aksi dengan kekerasan untuk melakukan satu perubahan. Jadi sikap perilaku radikalisme itu adalah sikap perilaku untuk melakukan satu perubahan yang apa dia inginkan dengan tujuan-tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan. Di dalam pelaksanaan tugas kami juga sering ya mewujudkan satu komunikasi sinkronis antara para ulama dengan pemerintah, ya, termasuk dari kami, dari Polri, dari TNI maupun dari tokoh-tokoh agama, sehingga mewujudkan satu sinergitas sehingga tidak munculnya satu bentuk-bentuk kegiatan satu radikalisme. Sehingga bisa membuat situasi masyarakat aman dan nyaman di dalam satu wilayah. Apa sih ya kira-kira yang diwujudkan apabila radikalisme muncul? Ya? Kira-kira apa ya? Bisa nggak menuju ke arah satu terorisme? Karena dia punya suatu keinginan, punya suatu pandangan, dia punya kepentingan untuk merubah, ya, dari sikap perilakunya yang berkelompok tadi, ya, menjadikan suatu paham untuk mencapai satu tujuannya. Nih. Maka untuk menepis atau mengantisipasi supaya kita ini tidak terpengaruh, ya, tidak terpengaruh dengan apa yang disebutkan satu kegiatan radikalisme, apa intoleransi dan sebagainya. Makanya kita harus bisa mewujudkan atau membangun rasa nasionalisme, ya. Tentunya hal ini mungkin dari Bapak atau Ibu yang hadir ini sudah sering mendapatkan pencerahan ataupun pemahaman dari para pemimpinnya di dalam agama, ya, sehingga bagaimana kita bisa memberikan satu dukungan rasa itu membangun bangsa, karakter bangsa, ya, yang memiliki landasan Pancasila. Jadi punya tanggung jawab penuh untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam menyampaikan banyak kekeliruan ataupun kesalahan dan kurang-kurang mungkin bisa diberikan mungkin oleh Bapak dan Rakyat kita atau Bapak Yainya, ya, salah dalam bertutur saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kadit Binmas Polsek Semarang Barat, Bapak Ibtu Agus Suwanto, yang telah memaparkan intoleransi dan radikalisme dari sudut pandang Kamtibmas serta keamanan masyarakat.
Februari nanti panjangan yang punya pertanyaan, gagasan, juga keadaan dulu nanti disampaikan dalam forum tanya jawab. Bapak sekalian, sampailah pada narasumber yang ketiga, yaitu dari TNI oleh Bapak dan Ramil Semarang Barat, Bapak Mayor Infanteri Ahmad Mubarok SOS, yang akan mengkaji, membahas masalah intoleransi rasisme dari sudut pertahanan negara atau dari sudut bela negara. Waktunya 20 menit waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Mayor Infanteri Ahmad Mubarok SOS. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di acara yang sangat penting ini. Shalawat dan salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu memberikan bimbingan kepada umatnya sehingga menjadi umat yang paling baik, paling dijamin surganya nanti. Yang terhormat narasumber Dr. Andes Safidin, narasumber dari Polsek, pembawa yang saya hormati juga Ketua MWC ya, MWC Semarang Barat, Ibu Fatayat, Fatayat ya, Muslimat, Muslimat se-Kecamatan Semarang Barat, para hadirin sekalian, ya kita alhamdulillah bisa bermuajah untuk ya sharing gitu ya, kita bukan yang paling nggak tahu, tapi kita saling tukar pikiran. Ya. Tadi dari dua narasumber sudah dijelaskan, sebenarnya saya tidak mau mengulangi lagi. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah bosan tahu. Ya, tapi sebenarnya jangan bosan karena ini penting. Ya, tapi minimal kita dapat pencerahan, kita akan belajar bersama. Ya, bukan textbook. Ya, maksudnya kita ambil dari pelajaran-pelajaran yang ada di wilayah, ada di kenyataan, baik di wilayah kita maupun wilayah yang lainnya. Intinya ya, tadi dari narasumber yang pertama sudah dijelaskan arti dari intoleran, radikalisme, radikal maupun yang lainnya. Ya. Jadi intinya hari ini bicaranya isme ya, paham ya, isme itu paham, baik radikalisme, intoleran maupun yang lain. Intinya orang yang begitu itu yang tidak punya, orang yang nyeleneh Pak. Inti dari kesimpulannya orang yang nyeleneh, bikin perubahan dari aturan yang sudah ada. Ya. Saya rasa untuk di NU sendiri sudah ya, tidak ada yang ikut-ikutan, tapi kita perlu membentengi ya, terutama untuk anak-anak muda, terutama untuk anak-anak kita yang lagi hot-hotnya belajar. Ya, kita sebagai orang tua minimal membentengi mereka tidak tercemari ya, baik itu nanti timbulnya terorisme ya, bersedia menjadi pengantin ya, itu yang repot. Itu yang kita harus lawan bersama-sama. Tentunya ini ajang ini salah satu ajang bentuk yang sangat bagus dari MBC NU Kecamatan Semarang Barat karena sangat peduli ya. Ini di wilayah kita Pak, secara di Negara Kesatuan Republik ini sudah menyebar hampir di
kepulauan, baik Jawa, Sumatera, itu sudah ada ya benih-benih ya yang mulai dari intoleran. Yang pertama intoleran dulu, intoleran timbulnya radikal sudah kenceng. Ini gabungan dua loh ya, intoleran sama radikal jadilah terorisme, jadilah teroris. Itu kalau saya ambil kesimpulan dari Pak Abidin, dari Pak Agus itu ya, intoleran dibiarin ya, orang yang nyeleneh dibiarin, tidak ditarik, tidak diarahkan. Punya paham yang keras, nyeleneh juga, radikalisme. Sudah antara dua ini digabungkan menjadilah terorisme, jadilah paham teror ya, terorisme itu ya. Jadi saya awali ya untuk slide ini sekedar ini ya, apa untuk gambaran ya. Intinya tadi sudah yang paling istilahnya lengkap ya tadi dari Pak Habibie itu. Monggo Pak dibuka untuk sekedar wacana ya. Ya, Indonesia tengah tantangan global ini sudah merupakan tantangan global ini Bapak. Ini bukan di Indonesia aja ya, tentang ini yang lagi in-nya bukan di Indonesia, semuanya ya, hampir di seluruh negara, di Amerika, di Arab semua ada ya. Yaitu benih-benih, dua benih ini yang timbulnya akan terorisme itu ya. Neoliberal, kapitalis ya, kapitalisme ya, seperti global ya, contohnya itu akan menuju ke bentuk-bentuk yang sudah nyata, Al-Qaeda, ISIS yang regional, Abu Sayyaf di Filipina ya. Demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme ya, ini mengancam NKRI ya. Jadi timbulnya itu gerakan politik Islam radikal. Tadi sudah disampaikan dari apa? Dari Pak Abidin ya, ada bentuk-bentuknya. Sosialisme ya, Islam moderat ya, Islam transnasional, ada Ikhwanul Muslimin, HT ya, disebut Tahir, Jihadi, Salafi, ya macam-macam. Itu ya untuk ini ya, sekedar pengetahuan ya, ini biar kita paham. Lanjut Mas. Kalau secara teori tadi ya sudah bagus ya, mengenal ideologi gerakan keagamaan trans. Nah ini perlu kita ketahui ya, tipe-tipe ya ideologinya yang apa tuh, ideologi gerakan keagamaan transnasional, yaitu bersifat transnasional. Ini sudah lintas agama. Contoh lintas agama Bu, ada anak-anak kita yang belajar di sana, belajar ISIS, perang di sana. Pernah mungkin apa mendengar, melihat baik lewat media sosial, media elektronik maupun media cetak, banyak warga negara kita yang terpengaruh belajarnya di sana, ikut perang. Ini lintas negara. Ideologi gerakan tidak lagi bertumpu pada konsep national state, melainkan konsep umat khilafah. Nah, itu mungkin khilafah ya itu bukan negara lagi ya, umatnya yang digonggong, bukan negara. Kalau kita sudah jelas kok Pak, baik agama yang ada di seluruh Indonesia sudah mengakui semua ya, NKRI harga mati, dasar negara Pancasila, dan sebelumnya kita Undang-Undang 45 itu sudah setuju semua ya. Didominasi oleh corak pemikiran skripturalis, fundamentalis atau radikal kekerasan, menempatkan Barat secara ideologis politis sebagai ancaman terhadap kesatuan umat. Sebagian mengambil cara non kekerasan, dakwah dan partai. Sebagian lain mengambil cara-cara kekerasan, radikalisme, terorisme. Nah ini lintas negara, tetapi dia tidak berdasarkan nasional, tapi umat khilafah. Ya, lanjut Mas. Ini sebenarnya kesimpulan dari Pak Abidin tadi, saya gambarkan lebih lengkap tadi Pak Abidin. Mohon maaf Pak Abidin. Radikalisme statis, yaitu pemikiran radikal yang lebih bersifat gagasan, tidak dalam bentuk aksi yang nyata. Ya,
pemikiran-pemikiran ya. Itu yang statis, ada statis dan destruktif. Radikalisme destruktif, radikalisme yang merusak menggunakan metode kekerasan dalam mewujudkan tujuan yang dicita-citakan. Ini bisa dilihat ya, ada yang main halus, main kasar, semuanya jelek ya. Lanjut. Nah, tipologi kelompok radikal. Tadi radikalisme ini sudah, tapi ada tipologinya ya, ada bentuk-bentuknya. Ini perlu dipahami biar kita semua paham. Ada tahapan-tahapannya ya untuk menuju ke arah yang lebih keras. Yang pertama radikal gagasan. Kelompok yang secara gagasan radikal namun tidak terlibat kekerasan tapi mengakui NKRI masih. Radikal milisi, kelompok dalam bentuk milisi yang terlibat dalam konflik komunal tetap masih mengakui NKRI. Radikal separatis, kelompok yang mengusung misi-misi separatisme atau pemberontakan, itu sudah keras ya. Radikal premanisme, kelompok dalam bentuk kekerasan terhadap kemaksiatan mengakui NKRI ya. Itu ada organisasi di negara kita ada yang sering bagus karaoke hajar apa itu, mungkin ada yang ingat, ada orang Budi Sika, terus ada pas bulan puasa namanya tanpa komando pimpinannya sweeping apa itu itu contohnya. Lah itu masuk di radikal premanisme, paham tuh Bu? Nah itu kalau nggak saya arahkan gini, kalau secara materi lebih kompleks punya Pak Bidin, tapi saya tak rinci ya. Yang terakhir radikal teroris, kelompok yang mengusung dan mengatasnamakan ideologi keagamaan, penghancuran, pembunuhan bersifat masif terus-menerus ya, rasa takut, menciptakan rasa takut yang luas dan memaksakan ideologinya dengan cara kekerasan. Ada enggak yang organisasi di Indonesia yang benih-benihnya kayak gini? Insya Allah ada, tapi insya Allah juga dari pemerintah sudah ditutup, sudah diblok up, sudah dicabut. Itu kita bersyukur ya, kita mengedepankan ya NKRI, ya Pancasila semuanya. Alhamdulillah, mau dikomplain kayak apa, kalau sudah memang masyarakat Indonesia yang pluralistik tidak setuju, sudah tutup, tidak masalah ya. Itu tahapan-tahapannya yang radikal itu ya. Lanjut Mas, ini kayaknya saya sampai sore kalau tidak sini, tidak apa-apa ya. Tidak, sebentar lagi selesai. Akar permasalahan terorisme, dimensi internasional. Pertama, persepsi kondisi tertindas secara terus-menerus oleh Barat pimpinan AS terhadap agama tertentu. Kita bisa lihat ya contoh-contoh di Palestina, di sana, di Yahudi di sana, ya tertindas terus ya. Terus diusir-usir secara status quo juga sudah sah, tapi yang namanya politik ya kita contohkan di Barat sana. Menganggap kondisi tersebut adalah ketidakadilan yang harus berubah. Menganggap proses damai mendapatkan perubahan tidak akan diperoleh lewat damai apa ya. Kita bisa lihat ya, kita sangat-sangat hebat terutama untuk keutuhan NKRI kita ya kita mempunyai Sri Kandi dari Semarang loh Pak, so Pak Bu Retno Menteri itu kita hebat di PBB bisa teriak diwakili anak muda. Orang lain dibantai habis, NKRI sudah harga mati, Papua apa sudah termasuk NKRI, bengong semua di dunia. Ya tepuk tangan dulu. Kita sangat bersyukur punya Bu Retno, punya Bu Sri Mulyani. Wah bener di dunia PBB kita diakui, nggak sampai merinding. Ya anak buahnya bukan dirjennya, masih di bawahnya, luar biasa, berani sekali. Ya sudah akhirnya ditutup, di PBB tidak ada lagi dibuka untuk mengemukakan masalah Papua itu, wes Papua maupun Papua. Yaitu alhamdulillah kita masih itu NKRI-nya. Kekerasan adalah cara sah dalam mencapai tujuan. Nah itu menurut mereka ya.
Sekarang dimensi nasional, biasanya salah tafsir ya terhadap ajaran agama yang tadi disampaikan Pak Bidin, ya mungkin belajar baru kulitnya sudah untuk debat, ya kulitnya pun belum benar-benar tahu kulitnya, tapi sudah berani yang menyalahkan orang. Ya, jadi memang itulah ya, selama masih ada ulama, masih pada kiai, insya Allah ya kita masih bisa dituntun. Karena patokan kita mau tanya siapa lagi kalau pada ulama, umaroh ulama, ya, ulama lah untuk patokan kita untuk bertanya. Ya, jadi jangan salah tafsir lagi. Ya, ada balas dendam, psikologi, kemiskinan, ketidakadilan, pendidikan politik itu merupakan faktor yang berpengaruh ya terhadap timbulnya terorisme. Lanjut. Potensi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Ya, ini saya berikan pendapatnya dari orang pinter-pinter ya. Melakukan penelitian ya radikalisme sosial keagamaan di 33 provinsi di Indonesia. Masyarakat Indonesia masih rentan terhadap radikalisme berbasis sosial keagamaan. Orang kita, masyarakat kita kalau sudah masalah agama, orang yang nggak pernah ke masjid, agamanya dihina. Nomor satu wali perang, bener enggak? Sama. Orang yang juga, yang lainnya sama, tidak pernah ke gereja, mungkin tidak pernah ke pura. Kalau masalah agama, wali buka baju, baca-bacaan wali. Bener ini, ya. Itu sudah di riset, benar. Saya di Ambon lama Pak, ya. Kerusuhan 1, 2, hampir sampai kerusuhan 4 saya tahu persis orang yang nggak pernah ke masjid apa, tapi kalau ada ibu-ibu takbir untuk maju Allah, saya merinding, ibu-ibu yang di depan, kita yang tentara senang, polisi tentara pinggir, benar Bu. Padahal dia tak lihat mana ini menteri, nggak pernah ke masjid. Tapi kalau masalah agama, benar nggak? Nomor satu, benar. Mungkin kesempatan masuk surga, mungkin kesempatan dia jihad. Saya alhamdulillah saya hampir 9 tahun ya, jadi tahu betapa hancurnya kalau sudah tentang agama salah. Ya, kalau kayak Madura sama Dayak selesai Pak. Apa sekarang berbau? Tetapi kalau sudah agama, yang sudah di Ambon itu nggak bisa. Sampai sekarang saya bisa tahu namanya Ahmad berarti orang bawah, namanya Sapirius berarti orang atas. Saya sudah paham. Kamu orang mana? Oh saya orang mana? Oh orang atas. Oh iya berarti masuk. Si orang mana? Orang bawah berarti. Itu sampai segitu. Nah itu kita yang mulai dari kecamatan Semarang Barat ini yang kita coba untuk saling menghargai sama-sama. Itu bisa selesai di Ambon. Tsunami habis, potong generasi baru selesai. Kalau masih ada terus dendamnya. Ya cuma sekarang pengaliannya cuma ya perkelahian antar kampung. Kalau masalah itu sudah selesai tapi kalau sudah bisa tidak bakalan hilang. Ya, kita tahu ya masalah agama kan nomor satu. Ya itu nggak pernah sholat aja berani maju duluan. Ya itu ya. Ini masih rentan karena apa? Paling gampang ya warga kita, masyarakat kita dibelokkan dengan ini. Makanya ya yang mungkin jadi apa muslimah, jadi keluarga yang sekalian kita bareng-bareng yang ngasih tahu anak kita yang tidak mudah terprovokasi. Salah satu parameter dari kerentanan tersebut dilihat dari tingkat resistensi masyarakat terhadap tindakan-tindakan radikal masih belum kuat. Memang masih kita akui lah ya, masih belum valid benar ya. Faktor-faktornya yang signifikan terhadap rendahnya resistensi atas tindakan radikal antara lain pemahaman agama yang cenderung legalistik dan eksklusif, penghargaan terhadap kelompok minoritas rendah, perasaan terasing dari kehidupan kolektif, merasa umat Islam dimojokkan, dan hadirnya organisasi gerakan radikal. Tapi alhamdulillah pemerintah juga paham dengan kemauan kita, paham yang akan non-utus langsung ya,
tidak ada dikasih ruang ya untuk mereka mengembangkan ide-ide.